Halo sahabat otomotif kompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Setelah kita merasakan Agya di fasilitas TDE, Toyota Driving Experience, kemudian di pameran GJAW, saat ini kita udah ada nih di Bali. Kita ikut jurnalis test drive dari TAM, ingin merasakan impresi berkendara dari Toyota Agya generasi baru. Kita berkendara di sekitaran Bali ya, di kota. Tadi kita di Denpasar, kemudian kita sempat ke Ubud. Di Ubud tuh jalanannya sedikit menanjak, agak berliku juga, tapi secara umum masih wilayah perkotaan. Selain merasakan impresi berkendara, kita juga hitung konsumsi BBM-nya seperti apa, terutama di pemakaian sehari-hari ya. Bagaimana ya videonya, ulasannya? Saksikan terus video berikutnya. Nah, setelah kita berkendara di Bali, kita udah bisa nih ngerasain bagaimana sih rasa berkendara dari Agya. Secara umum, Agya punya basis yang berubah ya. Dia udah pakai DNGA. Alhasil mobil ini jadi lebih kompak lagi, tapi dimensi sedikit membesar. Mobilnya jadi lebih, handlingnya lebih oke. Kemudian mesin juga berubah, pakai 1200 3 silinder. Tenaganya makin responsif lagi, terutama di putaran bawah. Tapi satu hal yang menarik adalah konsumsi BBM-nya. Setelah kita pakai berkendara dari wilayah bandara ya, Bandara Igusti Ngurah Rai sampai ke Ubud, itu jaraknya kurang lebih 30-an kilometer ya. Kalau nggak salah 36 kilometer lebih lah. Dengan penumpang mobil 4 orang dewasa, AC nyala, kemudian trafficnya so-so lah, nggak begitu ramai, tapi juga nggak sepi banget. Saat siang hari ya di Bali itu cukup padat jalanannya. Kalau lagi di lampu merah terutama itu agak lama tuh berhentinya. Terus kita juga lewat jalan menanjak, terus kita lewat jalan yang nikung-nikung gitu kan. Ternyata konsumsi BBM-nya bisa dibilang lumayan irit loh. Hasil penghitungan MID ya di mobil ini itu bisa menghasilkan 12,5 km per liter. Itu masih penghitungan sementara ya. Nanti kita akan coba bagaimana konsumsi BBM-nya saat dipakai di Jakarta yang trafficnya tuh lebih padat, lebih bisa menggambarkan kondisi sehari-hari yang lebih real gitu. Tapi untuk pengendaraan di Bali ini, pengalaman berkendara di Bali itu secara umum bisa jadi gambaran buat teman-teman seperti apa sih konsumsi BBM Agya terbaru yang punya basis sasis DNGA terus pakai mesin yang baru, seperti apa konsumsi BBM-nya. Ternyata kalau bisa dibandingin, coba dibandingkan yang Agya yang sebelumnya, kira-kira lebih irit mana tuh? Bayangan aja sekitar 12,5. Nanti kita akan tes lagi seperti apa. Oke, sahabat otomotif kompas.com, sekarang saya mau coba nih salah satu fitur unggulan di Toyota Agya terbaru, yakni Hill Start Assist. Jadi fungsinya untuk menahan mobil agar tidak mundur di turunan atau di tanjakan ya. Jadi saat mobil menanjak, mobil memberikan kesempatan buat pengemudi untuk memindahkan kaki dari rem ke gas. Jadi misalkan simulasinya nih, kita lagi di kemacetan ya, di jalan menanjak lagi maju. Jadi posisi kaki saat melaju nih, ini ilustrasi aja ya, kita lagi maju kan, terus
kita berhenti. Kita berhenti, maju lagi sebentar. Kita maju, terus kita lepas. Kita saat ini sedang rem ya, injek rem. Kemudian kan kita mau maju, karena kita mau maju kita harus injek gas. Terus kita pindahkan kaki ke pedal gas. Nah, ini posisi kaki saya udah terangkat. Nah, ini udah lebih dari 3 detik mundur mobilnya, benar ternyata. Jadi jedanya memang sebentar banget. Jadi kita cuman diberi waktu 3 detik. Nah, kita langsung injek gas. Nah, gitu. Jadi di acara jurnalis test drive All New Agya, Toyota tidak hanya memberikan kesempatan buat para jurnalis untuk merasakan impresi berkendara di perkotaan, di jalanan padat, dan bagaimana efisiensinya. Tapi Toyota juga memberikan kesempatan kepada jurnalis untuk merasakan impresi berkendara yang lebih sporty dari All New Agya. Ada 2 menu yang disajikan. Pertama ada agility test di belakang saya. Jadi agility test adalah tes akselerasi dan tes pengereman. Jadi bagaimana mobilnya bisa berakselerasi dan bagaimana sistem pengeremannya bekerja untuk menghentikan mobil. Kemudian di slalom test yang ada di sini. Nah, slalom test untuk menguji VSC, Vehicle Stability Control, kemudian juga sistem ABS-nya bagaimana. Jadi untuk menjaga traksi mobil tetap ada saat bermanuver. Bagaimana keseruannya dalam acara agility test, kemudian slalom test, dan secara keseluruhan acara jurnalis test drive Toyota Agya, saksikan terus video berikut. Itu 75 juga dengan matiin AC ya Mas ya? Yap. Traction control off, VSC off, sports mode, AC mati. Kalau Oke. power itu dipencet nggak? Apanya? Mode power yang di setir. Udah pakai mode power atau enggak? enggak? Oh, Atau enggak. udah sport ya? Udah sport. Udah sport. Udah di Sama transmisi aja, sport ini. Oke. Siap? Oke. Oke. Kurang lebih di 78 km per jam. Jadi sebelum kita menjajal track untuk slalomnya, kita bakal istilahnya belajar dulu tracknya seperti apa. Survei dengan Mas siapa nih Mas? Halo, saya Anjas Dari Toyota Gazoo Racing Indonesia. Oke. Jadi sama Mas Anjas nih kita mau survei track dulu. Nanti kita coba sendiri, coba langsung. Brief lah, ke brief. Nah, itu dia. Oke. VSC-nya dia beneran VSC. Ketika understeer dia ngerem sendiri. Sini danger, hati-hati. Masuk tikungan berikutnya. Di sini racing line aja bisa dirasain. VSC-nya kerja. Ada grek dah tadi tuh. VSC-nya tuh ya. VSC beneran nih. Itu tadi surveinya. Kita ngetes seberapa aktif VSC-nya, kemudian apalagi Mas, ABS gitu? ABS tadi ABS beberapa ya, kali, Mas. kemudian juga kan yang pasti sih VSC karena ada beberapa tikungan yang patah kan. Nah, fungsi dari si vehicle stability itu antara lain untuk kontrol traksi juga. Ketika traksinya kurang, salah satunya dia pasti akan kayak semacam ngerem gitu loh. Jadi supaya mobilnya tetap dapat traksi sehingga mobilnya tetap stabil gitu. Kita tetap gampang ngendaliinnya. Gitu. Oke, sahabat otomotifkompas.com, kali ini saya berkesempatan untuk menjajal All New Agya tipe GR
di sirkuit tertutup nih. Kita mau coba slalom. Tadi kita udah coba akselerasi, sekarang kita coba slalom. Ini 36, 39. Ini terasa pengeremannya ya. Itu VSC-nya bekerja. Rem sendiri ya? Ya. Biar nggak melintir gitu. Iya, supaya dia nggak melintir. Ini kita ke kiri. Kanan kiri, kanan terus kiri lagi. Nempel kan dia. Nempel ke aspal ya? Iya. Karena memang suspensinya kan tapi. Nah, sahabat otomotif kompas.com, sekarang kita sudah memasuki penghujung acara jurnalis test drive All New Agya di Bali. Jadi selama 3 hari saya udah ngikutin acara jurnalis test drive, mulai dari merasakan impresi berkendara di perkotaan menuju ke Ubud. Kita di situ menghitung konsumsi BBM-nya, kemudian kita juga sempat merasakan beberapa challenge dari Toyota. Ada sedikit pengetesan lah di dekat GWK waktu itu, ada tes akselerasi, kemudian juga ada agility test, yakni seperti slalom test gitu untuk merasakan performa berkendara dari Agya. Dan sekarang kita sudah memasuki penghujung acara. Secara umum Agya jadi pilihan menarik buat Anda yang mencari city car dengan harga yang terjangkau, khususnya untuk tipe G ya, dan tipe E itu harganya masih di bawah 200 juta. Kalau yang tipe GR itu udah di atas 200 juta, yang tipe tertinggi udah sampai 250 juta. Tapi memang mobil ini khususnya tipe GR itu udah bukan LCGC lagi. Improvementnya udah lumayan banyak. Selain mesin, sasis, kemudian juga beberapa ubahan teknis ya. Jadi memang mobilnya udah lebih meningkat dibandingkan yang model sebelumnya. Oke, itu tadi ulasan saya soal impresi berkendara di dalam jurnalis test drive Toyota Agya. Saksikan video-video selanjutnya dari Kompas Otomotif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.